Bab 451. Perisai keong Dewa Matahari dan Bulan, 2. Iya. Semua orang menjawab. Empat sayap di punggung Long Hao Chen perlahan menyebar, dan semua orang melepaskan sayap mereka, mengatur formasi yang dia instruksikan. Cahaya oranye bersinar di lengan kirinya, sekali lagi mengangkat Divine Snell Shield of Sun and Light. Di tangan kanannya muncul Arya dari Dewi Cahaya. Ini adalah satu set peralatan terkuat yang pernah dimiliki Long Hao Chen. Cincin cahaya emas dengan cepat keluar dari tubuh Long Hao Chen. Itu adalah Fight Halo, ditemani dengan Guardian's Favor, Angel's Blessings, Taughnes Halo, menyelimuti seluruh kelompok. Arya Dewi Cahaya terangkat tinggi di atas kepalanya, mulai mengeluarkan panas putih. Matanya yang jernih bersinar dengan aura suci. Dari Arya Dewi Cahaya, panas putih keluar dalam sekejap. Mengepakkan sayap di punggungnya dengan kekuatan, Long Hao Chen tiba-tiba naik ke udara, menyebarkannya ke udara. Ini bukanlah api, tapi kekuatan suci, yang terbentuk di sekelilingnya. Melepaskannya seperti gelombang api dengan cara ini, bahkan jika itu melalui penggunaan pedang yang saleh seperti Arya dari Dewi Cahaya, itu pasti akan sangat merugikan energi spiritual Long Hao Chen. Namun hasilnya seperti yang diharapkan. Dengan kekuatan sucinya menyebar sedemikian rupa, semua kabut beracun dalam jarak 100 meter menghilang. Pergilah! Long Hao Chen berteriak keras, bahwa yang lain tidak berani mengabaikan. Mengikuti dia dari dekat, sambil mempertahankan formasi, sayap spiritual mereka melambung di udara. Kecepatan terbang Long Hao Chen benar-benar cepat, dan hampir seketika, dia mencapai ketinggian lebih dari 100 meter. Kemudian, mengambil jeda sebentar, dia menunggu teman-temannya menyusul. Sementara itu, pancaran dari kekuatan sucinya terus bertambah kuat, menghancurkan sebagian besar racun di sekitarnya. Dengan sangat cepat, semua orang berkumpul di sisinya, mengangkat dengan kecepatan tinggi. Pada saat ini, Long Hao Chen menyadari bahwa ketika menyebarkan akal sehatnya, persepsinya tentang lingkungan menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Seperti yang diharapkan, kabut beracun di rawa kesuraman ini benar-benar tebal. Bahkan setelah naik di atas 500 meter dari tanah, mereka masih belum meninggalkan jangkauan racun, dengan warna hijau tua masih ada sejauh mata memandang. Jika bukan karena penerangan dari kekuatan suci Long Hao Chen, garis pandang mereka akan menjadi hitam pekat. Hati-hati semuanya, Long Hao Chen tiba-tiba berteriak, sebelum segera mengeluarkan pancaran oranye dari tangan kirinya. Yang dilihat semua orang hanyalah hamparan luas cahaya oranye yang memercik dari tangan Long Hao Chen, menyelimuti seluruh kelompok, sebelum lingkungan mereka berubah menjadi dunia oranye. Apa ini? Teknik dinding perisai yang digunakan oleh ksatria penjaga? Tidak mungkin, semua orang dipenuhi dengan rasa ingin tahu dan keterkejutan. Benar, apa yang Long Hao Chen baru saja gunakan adalah teknik dinding perisai yang digunakan oleh ksatria penjaga. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang rekan-rekannya, bahkan pria itu sendiri tidak mengharapkan kekuatan Shield Wall mencapai level seperti itu. Biasanya, dinding perisai ksatria penjaga akan membentuk pertahanan hanya dalam satu arah, melindungi seluruh tubuh, tapi area itu tidak akan melebihi 10 meter persegi, menjadikannya keterampilan pertahanan searah yang kuat. Pada saat dinding perisai Long Hao Chen, pikirannya hanya membentuk pertahanan di atas mereka. Tapi siapa yang bisa menduga bahwa setelah energi spiritualnya disuntikkan ke perisai siput matahari dan bulan, tiba-tiba akan mengeluarkan cahaya jingga. Long Hao Chen merasa seolah-olah indranya melekat pada perisai itu, sebelum perisai siput matahari dan bulan mengembang dengan sendirinya. Diameter aslinya 1 meter secara tak terduga mencapai panjang 10 meter, sebelum berubah menjadi bentuk cangkang cahaya oranye besar yang menyelimuti semua orang. Jauh di dalam, Long Hao Chen merasa bahwa siput matahari dan bulan yang ilahi melepaskan aura yang mirip dengan matahari, membuat fluktuasi lembut energi spiritual yang dikeluarkannya sulit untuk dijelaskan. Ini memberinya perasaan meyakinkan yang misterius. Pop, 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 serangkaian ketukan bisa terdengar, tapi di dalam Shield Wall, tidak ada perubahan yang terlihat. Bahkan penggunanya Long Hao Chen tidak merasakan dampak apapun. Lebih mengejutkan lagi, Divine Snell Shield of Sun and Moon tiba-tiba menjadi transparan, seperti kristal es berwarna oranye, membuat mereka bisa melihat menembus cangkangnya. Dengan bantuan Divine Snell Shield of Sun and Moon, Long Hao Chen melihat bahwa kabut beracun di sekitarnya terus menyebar oleh kekuatan sucinya dengan kecepatan yang semakin cepat. Bahaya yang tiba-tiba dirasakan oleh instingnya adalah sekelompok bersayap 10 cm. Serangga. Serangga terbang ini memiliki penampilan yang sangat ganas, kepala besar. Separuh dari kepala mereka terdiri dari mulut yang besar dan gigi yang keras di atasnya. Di punggung mereka ada sayap, yang terus mengeluarkan kabut hijau beracun, saat mereka mencoba untuk menggigit pertahanan Divine Snell Shield of Sun and Moon.
Secara individual serangga terbang ini tidak lebih dari lelucon bagi kelompok Long Hao Chen, karena ini tampaknya paling banyak binatang ajaib dari peringkat kedua atau ketiga. Namun terlepas dari ukurannya, jumlah mereka benar-benar menakutkan. Seluruh bagian luar tembok perisai dipenuhi dengan serangga-serangga ini. Bahkan jika serangan mereka dipukul mundur satu demi satu oleh Divine Snail Shield of Sun and Moon, jumlah mereka cukup untuk membuat kabut beracun eksternal terhapus. Ini adalah kelompok yang mengerikan yang terdiri dari setidaknya 1 miliar poison flying insect. Kelompok Long Hao Chen kemudian memahami spesies apa yang paling menakutkan di Swarm of Gloom ini. Ketika angka mencapai ambang tertentu, itu pasti akan menghasilkan perbedaan kualitatif. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang kelompok Long Hao Chen, bahkan jika iblis ular iblis Andromalius ada di sini, satu-satunya jalan keluar yang mungkin adalah melarikan diri kembali ke tanah. Dalam situasi ini, Divine Snail Shield of Sun and Moon menunjukkan ketangguhan yang luar biasa. Itu sendiri, tidak memiliki kemampuan menyerang yang bisa membahayakan musuh, tapi mampu memantulkan lalat, dan menyebarkan fluktuasi cahaya lembut. Setiap kali fluktuasi ini menyebar, sejumlah besar semut terbang ini akan ditembak kembali, dan tidak satu pun dari mereka akhirnya dapat menggigit bagian utamanya. Pada saat yang sama, Long Hao Chen menemukan bahwa energi spiritual yang dikonsumsi oleh tembok perisai sebaliknya sangat kecil. Bahkan ketika Divine Snail Shield of Sun and Moon menutupi area yang begitu luas, konsumsi energi spiritual Long Hao Chen hanya sebesar 5%. Mengingat total energi spiritualnya sedikit lebih dari 14.000 unit, konsumsi kecil ini hampir tidak berarti apa-apa. Hanya perlu beberapa napas baginya untuk memulihkannya melalui 3 rongga spiritualnya. Terbang dengan kecepatan penuh untuk keluar dari sini. Bahkan jika kabut beracun itu lebih luas, itu masih akan berakhir. Tidak masuk akal jika terbang keluar dari situ tidak mungkin. Di bawah perlindungan kecemerlangan oranye itu, kelompok Long Hao Chen terbang lebih dari 1000 meter, sebelum akhirnya melihat cahaya itu lagi. Saat mereka bergegas keluar dari pengepungan ini, racun serangga terbang yang mengelilingi dinding perisai akhirnya menghilang. Namun, semua orang di dalam tembok perisai masih basah oleh keringat dingin. Jumlah serangga terbang sangat menakutkan. Jadi mereka sebenarnya adalah asal dari semua kabut beracun itu. Dalam lebih dari 1 kilometer kabut beracun, semua ruang ditempati oleh serangga terbang itu. Harus ada jutaan dan jutaan dari mereka untuk itu. Tanpa peralatan pertahanan omnidireksional yang luar biasa seperti Divine Snail Shield of Sun and Moon, bahkan jika pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 melangkah ke dalamnya, dia hampir tidak akan menemui tujuan lain selain makanan untuk poison flying bugs. Saat mereka melesat keluar, saat mencapai ujung, pelindung siput matahari dan bulan di luar menjadi sangat gelap, tampak dari korosi yang disebabkan oleh kabut racun. Seandainya mereka tetap berada dalam kabut beracun ini lebih lama lagi, Long Hao Chen tidak akan berani memastikan bahwa perisai siput matahari dan bulan yang ilahi akan bertahan. Dan lebih jauh lagi, hal yang paling menakutkan adalah, di dalam racun, tidak ada unsur lain yang bisa ditransfer. Pada tahap selanjutnya dari penerbangannya, Long Hao Chen harus bergantung pada cadangan energi spiritualnya sendiri, tanpa cara untuk memulihkan energi spiritual. Hari sudah malam. Senja menyinari Divine Snail Shield of Sun and Moon, membuat kilatan jingganya lebih lembut dan luar biasa. Long Hao Chen menghentikan shield wall, menarik napas ke arah matahari terbenam. Sejumlah besar esensi cahaya segera terbang ke arahnya, mengisi kembali konsumsi sebelumnya. Tepat pada saat ini, Long Hao Chen tiba-tiba merasakan semburan panas dari Divine Snail Shield of Sun and Moon. Melihatnya, itu terlihat agak transparan. Dalam kilatan cahaya, perisai itu perlahan menghilang ke tangan kirinya, menyebabkan dia kehilangan kendali atasnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Long Hao Chen tercengang. Apakah Divine Snail Shield of Sun and Moon tidak mampu menahan korosi sebelumnya? Mencoba beberapa kali, dia tidak dapat memanggil kembali Divine Snail Shield of Sun and Moon. Tampaknya dia masih jauh dari menemukan misteri di balik peralatan epik itu. Udara segar dan bersih mengisi mereka, semua orang menarik napas tenang seperti Long Hao Chen, membiarkan ketakutan yang tersisa masih mengisi mereka pergi. Lin Xin tertawa, "Bos, sekarang kita telah menghancurkan pilar Dewa Iblis, tidak bisakah kita menyebut diri kita pahlawan aliansi kemanusiaan?" Melihat penampilannya yang bersemangat, Long Hao Chen tidak bisa menahan tawa, tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun sebagai tanggapan. Di sampingnya, Han Yu menjawab, "Kamu benar, tapi kami adalah pahlawan sejak awal. Begitu kita menjadi pemburu iblis, itu sudah terjadi. Demon Hunter adalah pekerjaan seumur hidup. Tugas ini bisa berakhir dalam 3 keadaan. Yang pertama adalah dengan keputusan aliansi, yang kedua adalah karena kami tidak dapat terus berjuang.
Tapi yang paling mungkin adalah mati di medan perang. Selama sisi iblis tidak punah, kami, pemburu iblis harus terus bersaing melawan mereka. Demi aliansi, kita tidak bisa peduli dengan hidup kita sendiri, dan untuk kemanusiaan, kita harus rela mengorbankan hidup kita sendiri. Bagaimana kita tidak bisa menjadi pahlawan? Lin Xin secara luar biasa menjadi diam. Kesombongannya berhenti. Tetapi itu masih tidak mengubah fakta bahwa di wajah setiap pemburu iblis dari pasukan ke-64 muncul senyum terlepas dari diri mereka sendiri. Untuk berjuang demi rakyat, demi kemanusiaan. Bagi mereka, ini wajar saja. Bab 452. Perisai keong Dewa Matahari dan Bulan. 3. Kami pergi. Memanfaatkan cahaya yang datang dari matahari terbenam, Long Hao Chen menunjuk ke arah, membawa rekan-rekannya ke sana dengan penerbangan. Kelompok yang terdiri dari 7 orang dan 4 penjaga suci mengambil bentuk 11 pancaran cahaya, dan saat mereka terbang di ketinggian 2 km, cakrawala dengan cepat menghilang dari pandangan mereka. Pada saat mereka mengambil 16 misi pembantaian, Long Hao Chen membuat pilihan ini mengingat perjalanan yang luas, berencana menghabiskan setidaknya 1 tahun untuk menyelesaikan misi ini, tanpa harus menyelesaikan semuanya. Dan pada hari ini, beberapa bulan kemudian, mereka tidak hanya menyelesaikan semua misi, tetapi bahkan berhasil menghancurkan pilar Dewa Iblis, dan mendapatkan banyak harta dari perjalanan tersebut. Tentu saja, selama beberapa bulan ini, biaya yang mereka keluarkan juga tinggi. Setelah mondar-mandir beberapa kali antara hidup dan mati, Long Hao Chen dan Kair hampir mati di tangan iblis, dan hasil akhirnya adalah hilangnya ingatan Kair. Beberapa bulan terakhir ini terasa seperti bertahun-tahun bagi mereka, dan semua orang tampaknya telah menjadi sangat dewasa dari pengalaman yang mereka alami selama ini. Bukan tanpa alasan bahwa Long Hao Chen memimpin kelompoknya ke utara. Dengan menuju ke arah ini untuk meninggalkan provinsi Andro, mereka dapat menjauhkan diri dari kekuatan iblis utama. Itu karena Central Demon Province berada di selatan. Jika Kaisar Dewa Iblis atau Dewa Iblis lain merasakan kematian Andromalius atau kehancuran pilar Dewa Iblisnya, mereka pasti akan mengirim pembangkit tenaga listrik dari selatan. Untuk alasan ini, pergi dari selatan atau barat bisa mengarah pada pertemuan langsung dengan pembangkit tenaga listrik ini, di antaranya mungkin ada musuh yang sangat kuat. Hanya dengan pergi jauh-jauh ke utara mereka bisa menjauhi musuh-musuh ini. Sebelum memasuki Swarm of Gloom, Long Hao Chen berhati-hati dalam memilih jalan mundur mereka. Pertama mereka akan menuju utara, sebelum melanjutkan ke barat setelah mencapai daerah dingin di utara. Kali ini, tujuan retret mereka adalah Jalan Gunung Eksorsis. Bukankah itu tepat di utara Temple Alliance? Jadi itu tidak bisa dianggap jalan memutar yang begitu lama, namun jalan teraman. Tentu saja, mereka tidak bisa terus bepergian dengan pesawat terbang terlalu lama. Pertama, ia datang dengan konsumsi energi spiritual yang terlalu besar, dan kemudian iblis juga memiliki kemampuan pendeteksian. Tentu saja, saat ini mereka berada di bagian paling dalam dari wilayah iblis, hampir di pantai timur benua. Pengawasan di daerah ini jauh lebih longgar, dan khususnya, tidak ada yang mungkin memantau daerah di atas rawa kesuraman. Pergi dengan penerbangan dengan kecepatan penuh, rekan Long Hao Chen dari langkah ke-6 mulai mencapai batas mereka setelah setengah jam penerbangan. Untungnya, kali ini cukup bagi mereka untuk meninggalkan jangkauan rawa-rawa. Pada saat mereka turun, itu sudah larut malam. Tetapi Long Hao Chen tidak memberi istirahat yang sangat lama kepada rekan-rekannya. Hanya memberi mereka waktu untuk memulihkan energi spiritual, bahkan menggunakan beberapa pil yang disiapkan sebelumnya oleh Lin Xin. Kemudian semua orang segera mempercepat perjalanan mereka, melaju ke arah utara. Setelah mendarat kembali di tanah, Long Hao Chen memanggil kembali 4 penjaga suci, dan menyuruh semua orang menyamar kembali ke Moon Demons, melakukan perjalanan siang dan malam dengan kecepatan tinggi. Pertahanan di wilayah timur memang lemah. Han Yu memanggil mata iblisnya, dan menggunakan teknik pengintaian dengan mata kebenaran untuk memindai jalan mereka, dan semua orang berusaha sekuat tenaga untuk menghindari daerah yang dihuni oleh iblis, dan seperti itu, perjalanan berjalan dengan lancar. Mereka menuju utara selama sekitar 5 hari, dan seiring berjalannya waktu, suhu terus turun. Skuad pemburu iblis kelas 64 sudah dekat dengan ujung wilayah utara, dan kali ini Long Hao Chen mengubah arah, dan mulai menuju ke barat. Dalam perjalanan setengah bulan berikutnya, semuanya berjalan dengan sangat lancar, bahkan jika mereka bertemu dengan 2 provinsi iblis yang relatif padat penduduknya di jalan mereka. Untuk keberuntungan besar mereka tidak mengalami ketidaknyamanan, dan tidak menemukan pasukan iblis yang besar. Senja, semua orang duduk di seberang api unggun, memanggang perbekalan. Long Hao Chen duduk di sana, mengerutkan alisnya, tampaknya disibukkan oleh beberapa pikiran. Si Masian terkekeh,
Bos, ada apa? Perjalanan kami kembali berjalan sangat mulus. Apa yang bisa Anda khawatirkan? Menurut peta, kita akan mencapai perbatasan antara wilayah manusia dan iblis kira-kira besok siang. Selama kita melewati perbatasan iblis, kita akan dapat mencapai tujuan kita, jalan gunung pengusir setan. Long Hao Chen menggelengkan kepalanya, dan menjawab, tidakkah kalian semua menganggap itu aneh? Dalam perjalanan pulang, kami dengan sungguh-sungguh mengambil jalan yang jauh dan berputar-putar, tapi bukankah itu berjalan terlalu mulus? Populasi iblis sangat mencengangkan, tetapi kami bahkan tidak bertemu dengan satu pun pasukan iblis. Ini sangat tidak normal. Faktanya, kami telah melintasi banyak perbatasan provinsi dalam perjalanan kami. Dan saat kami semakin dekat, kami malah terus menghadapi lebih banyak transportasi makanan. Meskipun iblis menempatkan pasukan besar di sini, bukankah jumlah jatah ini terlalu banyak? Garis pemikiran Han Yu yang paling dekat dengan Long Hao Chen, dia segera bereaksi terhadap ucapannya, Kapten, apakah kamu mengatakan bahwa iblis sangat mungkin merencanakan sesuatu dalam skala besar terhadap manusia? Long Hao Chen mengangguk, itu sangat mungkin. Meski saya masih belum tahu berapa banyak jatah yang mereka bawa ke sini, konsentrasi bekal yang begitu tinggi jarang terlihat. Pasukan yang mereka transfer kali ini pasti sangat besar, dan bahkan mungkin melebihi yang kami temui pada saat percobaan pertama kami di tempat yang sama. Sima Xian mengungkapkan senyuman marah, bukankah ini pertemuan yang ideal? Karena kita kebetulan bertemu dengan mereka, bagaimana kalau kita menyingkirkan beberapa setan kecil? Omong-omong, misi perang pada akhirnya masih yang terbaik di luar sana. Dengan dukungan belakang kami yang melimpah, dan bantuan ramah di medan perang, kami dapat bekerja keras di medan perang tanpa khawatir. Waktu dapat dikatakan telah berubah untuk skuad pemburu iblis kelas komandan ke-64, dibandingkan dengan perjalanan pertama mereka di Exorcist Mountain Pass. Mereka sekarang jauh lebih kuat. Kata-kata Sima Xian membangkitkan semangat seluruh kelompok. Setelah mengalami kematian dan kehidupan yang terus-menerus, pencobaan besi dan darah, saat menjadi dewasa, kekuatan mereka juga meningkat. Medan perang bukan hanya tempat terbaik untuk mengasah keterampilan dan pengalaman mereka, tetapi juga tempat di mana mereka akan mendapatkan banyak hadiah. Long Hao Chen memerintahkan, Han Yu, mulai hari ini, kamu akan membuat mata iblis tetap mengaktifkan mata elang dan mata kebenarannya. Dan pertahankan kewaspadaan kalian semua. Kita akan beristirahat di sini malam ini dan besok juga. Setelah hari-hari terburu-buru bepergian, semua orang pasti lelah. Karena jalur gunung pengusir setan mungkin dapat diserang oleh iblis, kita akan beristirahat di sini sampai kembali ke kondisi puncak kita. Saya rasa melintasi perbatasan tidak akan mudah. Memang, mereka tidak membuang waktu sejak meninggalkan rawa-rawa kesuraman. Meskipun setiap orang masih memiliki sisa energi, setelah melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh setiap hari, kelompok tersebut pada akhirnya sangat lelah. Secara khusus, poin utamanya adalah bahwa mereka masih berada di wilayah iblis, dan karenanya harus selalu waspada, jadi semua orang agak lelah. Setelah mengambil bekal hangat, Long Hao Chen memberikan pandangan lembut ke Kair di dekatnya, merasa damai. Selama beberapa hari terakhir, sikap Kair terhadapnya menjadi jauh lebih baik. Setidaknya dia tidak tetap waspada seperti saat dia baru saja kehilangan ingatannya. Dan secara bertahap, dia juga menjadi lebih akrab dengan yang lain. Apa yang membuat Long Hao Chen paling senang adalah bahwa genggamannya atas kemampuannya secara bertahap kembali, kendalinya sudah setidaknya kembali ke 80% dari tingkat aslinya. Perkembangannya sepertinya berlanjut dengan mulus. Long Hao Chen juga percaya bahwa bertemu orang tua dan kerabatnya akan sangat membantu dalam memulihkan ingatannya kembali. Sejak dibaptis oleh siput matahari dan bulan yang ilahi, pikiran Long Hao Chen tampak jauh lebih stabil. Perasaan negatif yang dia kumpulkan selama bertahun-tahun mendisiplin diri akhirnya dibersihkan secara menyeluruh, hatinya yang murni sebagai Scion of Light benar-benar kembali. Hal ini tidak hanya membuat pemikirannya menjadi lebih teliti, dan kedewasaannya diperkuat, tetapi juga memengaruhi sikap, resolusi, dan ketenangannya. Kair sepertinya merasakan tatapan Long Hao Chen. Tepat setelah dia mengangkat kepalanya ke arahnya, mereka berdua saling memandang. Sudut mulut Kair sedikit terangkat, dia menunjukkan senyuman yang mengharukan. Long Hao Chen tercengang, tiba-tiba menyadari bahwa kesulitan Kair saat ini juga tidak buruk. Meskipun dia kehilangan semua ingatannya, itu juga melepaskannya dari semua kenangan menyakitkan dari masa kecilnya. Hanya saja dia tidak tahu kapan dia bisa mendapatkan kembali keintiman masa lalunya dengannya. Betapa dia ingin memeluknya dalam pelukannya. Setelah beristirahat selama satu malam dan sepanjang hari, semua orang di pasukan pemburu iblis kelas 64 merasa bersemangat tinggi. Sejak hari mereka tiba di wilayah iblis, selain dari periode waktu yang mereka habiskan di bagian tim di kota Jakues,
Ini adalah pertama kalinya mereka bisa mendapatkan istirahat yang damai. Hari akan segera berakhir, dan malam tiba secara bertahap. Long Hao Chen memilih waktu ini untuk berangkat bersama rekan-rekannya lagi, menuju perbatasan. Dengan bantuan mata iblis yang berfungsi sebagai pengintai utama mereka, mereka maju dengan sangat hati-hati. Jauh di depan, kam iblis sudah terlihat. Pada saat semua orang cukup dekat untuk mengamati pemandangan dari atas, mereka menggigil. Wajah mereka masing-masing langsung terlihat tidak sedap dipandang. Dibandingkan terakhir kali mereka melihatnya, kam iblis ini setidaknya memiliki cakupan 3 kali lebih besar. Faktanya, di antara iblis, hanya iblis peringkat menengah dan tinggi yang dapat tinggal di kam, sedangkan iblis peringkat lebih rendah seperti iblis pisau ganda hanya akan dapat tinggal di hutan belantara. Kam-kam di dekat Exorcist Mountain Pass pada awalnya tidak kecil sama sekali, tetapi dengan ukurannya yang meningkat 3 kali lipat, ukuran pasukan mereka seharusnya melebihi 1 juta orang. Faktanya, bahkan jika iblis membawa seluruh ras mereka ke senjata, pasukan yang mengumpulkan jutaan dari mereka adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Ini sudah merupakan angka yang tak tertandingi. Dan di atas semua itu, yang paling mengejutkan bukanlah angka-angka ini. Yang paling mengejutkan mereka adalah ketika mengamati kam dari jauh, mereka dapat dengan jelas melihat bahwa 8 pancaran warna berbeda memancar, samar-samar menerangi area kam seperti sinar yang melesat ke langit. Pilar Dewa Iblis, ini sebenarnya 8 dari mereka, artinya 8 Dewa Iblis sedang berjaga-jaga. Dan lebih jauh lagi, cahaya yang menyebar dari mereka berdua sangat kuat, memperjelas bahwa yang ini tidak biasa, milik Dewa Iblis yang perkasa dari 10 besar. Hanya apa yang setan lakukan? Apakah mereka berencana untuk meluncurkan serangan skala penuh? Setiap orang di kelompok Long Hao Chen memiliki pemikiran yang sama ini. Saat melihat kam yang tampaknya tak berujung ini, Long Hao Chen merenung. Yang lain tetap diam, dan semua menunggu keputusannya dengan tenang. Pasukan sejuta iblis, dengan 8 dewa iblis mengawasinya. Bisakah seseorang benar-benar mendeskripsikannya selain sombong? Bab 453. Elit Iblis di Pegunungan Penolak Iblis I. Kami membuat jalan memutar. Long Hao Shen memutuskan setelah merenung untuk waktu yang singkat. The Exorcist Mountain Pass dekat dengan tengah-tengah pegunungan penahan setan, membentang 1 kilometer. Bahkan jika pasukan iblis ini berjumlah lebih dari yang kita duga, mereka tidak mungkin mencakup seluruh pegunungan. Kami hanya akan mengambil rute yang panjang, mencari lokasi dengan pertahanan yang lebih kecil untuk menerobos jalan keluar kami. Selama kita melewati pegunungan penahan iblis, secara alami tidak akan ada masalah bagi kita untuk kembali ke kota Exorcist. Petik 2. Setelah merencanakan ini, semua orang segera berangkat, sambil menjaga jarak yang cukup dengan pasukan iblis, melakukan perjalanan dengan lintasan melengkung ke utara. Karena markas iblis berada di tenggara, dengan melewati utara, mereka akan menghindari mayoritas pasukan iblis dan tidak akan dengan mudah bertemu dengan bala bantuan iblis. Kam iblis ternyata lebih besar dari yang mereka bayangkan. Tentara pasukan utama diperpanjang lebih dari 50 km, dan sejumlah besar tentara pembantu dan patroli sedang mengintai di perbatasan. Selain dari area tepat di depan Exorcist Mountain Pass, secara berkala, Demon Beacon dan Garnison berjaga. Dan beberapa ditempatkan di sebagian besar tempat di tepi pegunungan, untuk mencegah serangan mendadak dari aliansi. Lagi pula, mengingat panjangnya perbatasan, iblis tidak mungkin mengepung seluruh aliansi kuil juga. Itulah mengapa Long Hao Shen memilih untuk mengambil jalan memutar. Tentu saja, ini bukan metode yang Long Hao Shen pikirkan sendiri. Hampir semua pasukan pemburu iblis yang anggotanya berada di atas langkah ke-6 akan memilih untuk menerobos perbatasan dari tempat yang agak dipertahankan dengan lemah, menyeberanginya dengan cara ini. Demi keselamatan, kelompok Long Hao Shen terus pergi ke utara sejauh 100 km sebelum berhenti. Pada saat itu juga, langit sangat terang, dan sore hari akan segera dimulai. Setelah menemukan area semak yang agak langka, Long Hao Shen memimpin rekan-rekannya untuk beristirahat di sini. Malam adalah waktu terbaik untuk beroperasi secara rahasia, dan malam ini adalah hari mereka memilih untuk kembali ke aliansi. Menurut Long Hao Shen, Fajar adalah waktu terbaik, karena saat itu, manusia dan iblis semuanya akan jauh lebih lemah. Tapi satu faktor menentukan pilihan waktunya, dan itu adalah Divine Snell Shield of Sun and Moon.
Setelah mencoba beberapa hari ini, dia berpikir bahwa menggunakan pelindung siput matahari dan bulan saat fajar dan senja tidak mungkin baginya. Tanpa pertanyaan, Divine Snail Shield of Sun and Moon ini memiliki tingkat epik, dan item yang sangat kuat untuk perlindungan grup. Kemampuan dinding perisai memungkinkan untuk memanfaatkan sepenuhnya kekuatan perisai ini, dengan potensi bahkan menunda pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9. Kekuatan besar dari langkah ke-8 bisa melupakan tentang menghancurkan pertahanannya dengan mudah. Meskipun bahaya pecah dari sini tidak tinggi, demi keamanan, Long Hao Shen masih lebih suka bawa perisai siput matahari dan bulan yang ilahi berfungsi saat menyerang pengintai iblis. Semua orang pulih di semak-semak ini, dan tidak menyalakan api untuk tetap tidak mencolok, selama mereka menunggu waktu malam. Mata iblis Han Yu diam-diam melayang di atas semak-semak. Mata raksasa itu kadang-kadang mengeluarkan kilatan cahaya terang, mengamati sekeliling. Pada saat ini, mereka berada sekitar 10 km dari perbatasan, tepat di batas jangkauan penyihir pengintai mereka. Dan lebih jauh lagi, itu tepat di depan pegunungan eksorsis. Dalam skuad perburuan iblis ke-44, selain dari pembudidaya tercepat adalah Long Hao Shen dan Chai'er, kecepatan budidaya yang lain sebenarnya tidak lambat sama sekali. Hanya saja kemajuan mereka dibayangi oleh Long Hao Chen dan Chai'er. Misalnya, Han Yu saat ini sudah mencapai 6.000 unit energi spiritual internal, mencapai standar peringkat keempat dari langkah ke-6 dengan kecepatan tinggi. Dan dia bahkan belum genap 20 tahun. Sebagai perbandingan sederhana, pada usia ini, ayah Long Hao Chen bahkan mungkin belum mencapai tingkat kultivasi ini. Seiring dengan peningkatan kekuatan Han Yu, teman binatang ajaibnya, mata iblis juga berevolusi ke tingkat komandan, hampir tidak mencapai kekuatan pembangkit tenaga manusia dari langkah ke-6. Diameter mata itu sudah setengah meter, dengan 4 tentakel sepanjang 6 meter berputar-putar. Meskipun kegunaannya bagi tim terutama untuk melakukan pengintaian, kekuatan bertarungnya masih tidak bisa dianggap remeh. Langit berangsur-angsur menjadi gelap, pasukan iblis di perbatasan menyalakan api unggun. Sebuah grup yang terdiri dari 50 dual-blooded demons sedang melakukan tur ke sana. Iblis berbilah ganda membentuk bagian terbesar dari iblis dalam jumlah, jadi kerja keras semacam ini secara alami diberikan kepada mereka. Selain dari iblis berbilah ganda, barisan mereka juga terdiri dari prajurit mata iblis, yang bertanggung jawab atas komunikasi. Saat mereka maju, prajurit mata iblis itu tiba-tiba menjerit, menghentikan langkahnya. Iblis berbilah ganda bergegas untuk berhenti dan berkumpul di sekitarnya. Iblis peringkat rendah ini tidak dapat berbicara bahasa apapun, dan mengandalkan naluri mereka untuk berkomunikasi. Keenam mata prajurit mata iblis itu menatap ke satu arah. Tapi saat berikutnya, semua iblis itu jatuh ke tanah secara intuitif. Seseorang berpakaian hitam sedang berjalan dengan cepat ke arah mereka. Bukan berbentuk manusia, tapi naga raksasa hitam dengan ukuran kolosal. Matanya berkilauan merah, dengan dingin menyapu Demon Eye Soldier dan Dual-Blooded Demons, membuat mereka hampir lemas. Di belakang naga raksasa hitam ada total 9 orang berjubah hitam, di antaranya yang memimpin memiliki wajah yang sangat tampan. Saat dia menunjukkan ubin ke mata iblis dan iblis berbilah ganda, mereka tidak berhenti sama sekali, hanya melangkah maju saat mereka lewat. Apalagi menghentikan mereka untuk bertanya tentang identitas mereka, mata iblis dan iblis berbilah ganda bahkan tidak memiliki keberanian untuk berdiri di depan kekuatan naga iblis. Yang bisa mereka lakukan hanyalah mengikuti mereka dengan mata mereka, penuh penghormatan. Saat puncak kekuatan iblis ini menjauh, secara bertahap menghilang dalam pemandangan malam. Arah yang mereka tuju adalah menuju pegunungan penahan iblis. Sampai rasa naga mereka mungkin hilang sama sekali, patroli ini merendahkan diri di tanah, mengambil napas yang tampak kasar. Mengingat bahwa ini adalah pertama kalinya mereka melihat pembangkit tenaga listrik puncak dari dekat, melihat mereka bertindak tanpa gangguan akan menjadi hal yang aneh. Situasi serupa terjadi 2 atau 3 kali di perbatasan, dan setidaknya 4 patroli terlatih-tatih di tanah di depan mereka. Jika ini hanya pembangkit tenaga iblis berbentuk manusia, mungkin mereka akan berani bertanya kepada mereka, tetapi masalahnya adalah mereka dipimpin oleh naga iblis asli. Naga iblis hanya berjumlah 200, menjadi keturunan asli dari Kaisar Dewa Iblis. Bahkan Dewa Iblis tingkat rendah akan bertindak hati-hati di depan salah satu dari mereka, belum lagi iblis kelas rendah yang bertanggung jawab untuk berpatroli. McDool menjadi semakin menakjubkan. Tersembunyi di balik gaun hitam, sebuah suara tiba-tiba terdengar dengan suara rendah. Pria berjubah hitam yang memimpin mereka menoleh ke belakang, dengan dingin memelototi pembicara.
Kemudian orang berjubah hitam itu tiba-tiba menutup mulutnya, kehilangan keberanian untuk berbicara lagi. Benar, tim berjubah hitam ini tepatnya kelompok Long Hao Chen. Demi berpura-pura menjadi pasukan penghilang pemburu setan, Long Hao Chen memanggil penjaga suci ke-11 dan ke-12, dan meminta semua orang mengenakan gaun hitam, sementara McDool langsung mengambil bentuk naga iblis. Meskipun dia hanya memiliki aura dan kehadiran yang kuat, tanpa kekuatan bertarung yang sebenarnya, ini cukup untuk menakut-nakuti iblis tingkat rendah. Dalam perjalanannya, ternyata lebih sukses dari yang mereka harapkan. Sampai tiba di pegunungan penahan setan, McDool harus mengkonsumsi 5 kristal iblis dari langkah ke-6 untuk mempertahankan penampilan naga iblis tanpa masalah. Sebenarnya, dengan penyamaran mereka saat ini, menjadi bebas masalah sudah diberikan. Dengan bentuk pasukan penghilang pemburu iblis, yang dipimpin oleh naga iblis, belum lagi tim patroli biasa, bahkan iblis dari langkah ke-7 atau ke-8 tidak akan berani melangkah maju untuk pemeriksaan. Penghapusan pemburu iblis tim naga, itu adalah eksistensi inti yang tangguh. Hanya karena banyaknya bahaya yang mereka alami di wilayah iblis, Long Hao Chen bertindak sangat hati-hati. Hanya ketika akhirnya memasuki pegunungan penahan iblis, semua orang mulai rileks. Hanya pada titik ini, mereka dapat dianggap telah kembali ke domain manusia. McDool kembali dalam bentuk babi, akhirnya tertidur di pelukan Chen Yinger. Dia jelas berkembang dengan baik. Di masa lalu, bahkan setelah mengambil kristal magis yang cukup sebagai persediaan, dia tidak mungkin mengubah dirinya menjadi iblis dari langkah ke-9 begitu lama. Setidaknya sampai Chen Yinger mencapai langkah ke-7, ini masih terlalu berat untuk dia tangani dengan cara biasa. Setelah mengganti pakaian dari gaun hitam, melepaskan mata magis, dan mengingat 2 penjaga suci, kelompok Long Hao Chen segera berubah kembali menjadi bentuk pasukan pemburu iblis. Di bawah gaun hitam mereka, semua orang lengkap. Setelah mengekspos diri mereka sendiri, mereka secara alami mengeluarkan kehadiran yang kuat. Semangat pembunuh ditanamkan di dalamnya melalui pencobaan hidup atau mati. Mereka sendiri tidak menyadarinya, tetapi pada kenyataannya, tindakan terus-menerus dari temper diri mereka sendiri telah sangat mengubah perilaku mereka. Tidak ada tempat untuk mampir, jadi kelompok itu segera menuju puncak pegunungan penahan iblis. Pegunungan penahan iblis adalah wilayah pengaruh terbesar dari Temple Alliance, membentang lebih dari 500 km, dengan lebar mendekati 500 km. Tanpa melakukan perjalanan dengan pesawat, setidaknya diperlukan 2 hari untuk melakukan perjalanan melalui pegunungan ini. Demi kehati-hatian, dan untuk menghindari kemungkinan ketahuan oleh musuh yang sedang berpatroli di pegunungan, Long Hao Chen secara alami menyuruh mereka melakukan perjalanan dengan berjalan kaki. Bagi mereka, mendaki gunung juga tidak terlalu sulit. Wang Yuan ada di sini untuk membantu Chen Yinger, dan hal yang sama berlaku untuk Sima Xian dan Lin Xin. Dengan cara ini, kecepatan pendakian mereka meningkat secara signifikan. Malam semakin dalam, hampir 1 jam setelah memasuki pegunungan penolak iblis, kelompok Long Hao Chen akhirnya mencapai puncak pertama. Puncak gunung ini tingginya lebih dari 2 km, dipenuhi dengan dinginnya utara. Puncaknya benar-benar tertutup es dan salju. Angin gunung cukup dingin untuk membuat semua orang menggigil. Sesuatu sepertinya telah terjadi di selatan. Han Yu tiba-tiba memberitahu Long Hao Chen dengan suara rendah. Long Hao Chen melihat ke arah tertentu, pada titik yang samar-samar terlihat melalui kabut di balik puncak bukit. Dengan tidak adanya cahaya di malam hari, bahkan penglihatannya tidak berhasil melihat apapun ke arah itu. Han Yu melanjutkan, mata iblis menemukannya. Sepertinya ada cukup banyak orang yang hadir. Tapi itu agak jauh dari sini, sehingga tidak mungkin untuk menentukan apakah itu orang dari pihak kita atau iblis. Setelah merenung untuk waktu yang singkat, Long Hao Chen menjawab, minta mata iblis bertindak sebagai pengintai. Setidaknya kita harus mencari tahu apakah mereka mencoba menyusup ke gunung, atau keluar darinya. Bab 454. Elit Iblis di Pegunungan Penolak Iblis, I. Mata Han Yu berbinar, segera melihat niat Long Hao Chen. Jelas, jika kelompok ini sedang menuju keluar dari gunung, kemungkinan besar mereka adalah manusia. Tetapi jika mereka menuju gunung, kemungkinan mereka menjadi iblis akan jauh lebih tinggi. Bagaimanapun, manusia jarang membuat pertahanan di area ini. Untuk alasan ini, terlepas dari apakah pasukan tiba-tiba ini adalah manusia atau iblis, mereka mungkin sedang menuju penyerbuan. Mata iblis dengan ringan mengayunkan tentakelnya. Menjadi makhluk ajaib tipe mental, kegunaannya terkadang bisa lebih besar dari binatang ajaib dengan peringkat lebih tinggi.
Mampu mengapung, ia terbang begitu saja tanpa peduli ke tempat di mana dia mendeteksi beberapa kehadiran. Jika seseorang memperhatikan dengan cermat, dia akan menyadari bahwa area yang sedikit terdistorsi di sekitar tubuh mata iblis. Itu adalah fluktuasi mentalnya. Dengan ini, mantra pengintai yang bersentuhan dengan daerah itu akan bereaksi seolah-olah itu adalah udara, tidak dapat menunjukkan reaksi sedikit pun, terutama yang diluncurkan dari kejauhan. Mata iblis baru saja kembali. Seluruh proses pengintaian ke seluruh area hanya membutuhkan waktu sekitar 1/4 jam saja. Sekembalinya, tanpa perlu Han Yu mengatakan apa-apa, mata besar itu mengeluarkan kilau putih perak. Segera, sinar cemerlang ditembakkan di depan kelompok, memperlihatkan pemandangan di depan mata semua orang. Melihat pemandangan itu, Han Yu sangat terkejut. Oh, jadi kamu mendapatkan kemampuan lain setelah berevolusi. Ini sebenarnya bisa menyimpan gambar. Hebat sekali. Yang lain tidak bisa membantu tetapi menghela nafas kagum sebelum pemandangan itu menatapnya. Segera, ekspresi serius muncul di wajah mereka. Yang muncul di tempat kejadian adalah iblis. Mereka diam-diam naik di atas gunung, mendaki pegunungan penahan setan. Seseorang dapat dengan jelas melihat bahwa di antara iblis-iblis ini, beberapa sedang mengambang dan menyebarkan gelombang cahaya yang terdistorsi di sekitar mereka. Mereka milik klan iblis kecil, yang disebut utusan iblis. Mereka berspesialisasi dalam atribut mental, tetapi masih tidak bisa dibandingkan dengan komandan peringkat mata iblis. Kultivasi mereka, secara kasar, pada langkah keempat, membuat mereka mampu menggunakan layar pelindung mental seperti mata iblis. Karena, mata iblis melampaui mereka dalam kultivasi dengan selisih yang besar, meskipun keduanya adalah binatang sihir atribut mental, dia masih dapat melihat kehadiran mereka dengan jelas. Utusan iblis berjumlah setidaknya 30. Memiliki wajah jelek yang tampak galak, mereka seukuran bayi manusia. Fluktuasi mental mereka menutupi keseluruhan pasukan iblis. Pasukan iblis ini tidak besar, hanya berjumlah sekitar 5.000. Namun, dari pemahaman Long Hao Chen tentang mereka, ini pasti pasukan elit. Selain dari Demon Envoy, di langit ada Demon Carrier, berlidah tajam dengan perut berongga besar. Meskipun mereka tidak memiliki banyak kemampuan untuk bertempur, kekuatan mereka dalam membatasi orang lain adalah sesuatu yang dilihat dan dialami oleh kelompok Long Hao Chen secara pribadi. Saat itu karena pasukan pemburu iblis kelas Raja Tian Qing yang mereka temui hampir mati ketika dikelilingi oleh Jaquez Demons. Di antara pasukan darat, sekitar 1.000 iblis bersek berdiri di depan. Dari catatan mata iblis, orang bisa dengan jelas melihat bahwa 1.000 iblis bersek ini jelas elit, di antaranya lebih dari 100 setan bersek berdarah merah berdiri sebagai pemimpin, masing-masing dari mereka memimpin 9 iblis bersek biasa. Scarlet Blooded Berserk Demons memiliki kekuatan pada langkah ke-6, dan yang terkuat dari mereka dapat mencapai langkah ke-7. Adapun iblis bersek elit, mereka seharusnya berada di langkah ke-5 budidaya. Faktanya, Berserk Demons adalah ras elit. Di antara mereka, jumlah total demon mengamuk berdarah Scarlet tidak lebih dari 200. Kekuatan bertarung mereka di darat tidak hanya terbatas pada mereka sebagai kru yang gagah berani, tetapi sekelompok tentara yang pantang menyerah sampai mati. Temple Alliance menggambarkan mereka secara umum sebagai penganut setan gila, menjelaskan dari ini betapa gagahnya mereka sebagai pejuang. Selain ribuan Berserk Demons, kekuatan utama sebenarnya dari pasukan elit ini terdiri dari beberapa pembangkit tenaga listrik sejati. Yang pertama adalah 500 beruang setan, dengan tubuh yang luar biasa, kekuatan yang luar biasa, dan pertahanan yang tak tertahankan. Bahkan beruang setan yang paling biasa berada di langkah ke-6. Bagi pasukan, memiliki eksistensi seperti beruang iblis seperti melengkapi perisai independen yang sangat kokoh bagi pasukannya. Di belakang beruang iblis datang 500 setan dari jenis kelompok Long Hao Chen yang belum pernah terlihat. Setan-setan ini mengeluarkan bintik-bintik cahaya dari tubuh mereka, awalnya tampak seperti manusia, tetapi jika seseorang berhati-hati, mereka akan menyadari bahwa tubuh mereka benar-benar mengambang di udara, di atas tanah. Di balut jubah, semua tangan mereka memegang tongkat yang berkedip-kedip dalam cahaya yang sama dengan tubuh mereka. Setan macam apa ini? Wang Yuan bertanya dengan bingung, mereka seharusnya bukan Star Demons kan? Mereka semua seharusnya dibalut dengan warna oranye, membuatnya sangat mudah dikenali. Petik 2. Wajah Long Hao Shen menjadi serius, ini pasti iblis neraka, ahli sihir kegelapan. Di antara iblis, dua ras iblis yang berfokus pada sihir murni sangat kuat.
Yang pertama secara alami adalah klan setan bintang yang dipuji sebagai klan pengguna sihir yang paling kuat. Mengandalkan teknik ramalan besar, posisi mereka di antara iblis tidak pernah goyah. Tapi ada jenis iblis kuat yang berfokus pada sihir, dan itu adalah iblis neraka, dari klan sihir murni dengan nama yang sama, yang kita lihat di depan mata kita. Kepala mereka adalah Dewa Iblis kelima saat ini, Dewa Iblis Neraka Marbas, dengan posisi agung di dalam iblis. Bahkan di antara para Dewa Iblis, dapat dikatakan bahwa yang memiliki pengaruh nyata dapat dikatakan sebagai Dewa Iblis Bulan Agares, Dewa Iblis Bintang Vassago, Dewa Iblis Kematian Saminaga, dan Dewa Iblis Neraka Marbas ini. Saya tidak berharap kelompok iblis neraka ini muncul, dan sebenarnya memiliki lebih dari 500 anggota. Mereka setidaknya harus berada di tahap ke-6 dari kultivasi, dan pasti ada beberapa yang melebihi level ini di antara barisan mereka. Petik 2. 1000 Berserk Demons, 500 Demonic Bears, Hell Demons dan kemudian, 3000 Grand Fin, dipimpin oleh Fin lain, mencapai ketinggian 8 meter, dengan sayap berwarna darah di hitamnya. Pada saat Grand Fin yang kuat ini muncul dalam gambar mata iblis, itu berhenti sedetik kemudian. Jelas, mata iblis takut ditemukan olehnya. Mungkinkah itu iblis peringkat Raja Iblis? Han Yu terkesiap. Long Hao Shen diam-diam mengangguk, seharusnya begitu. Ada yang mengatakan bahwa Dewa Iblis Kematian Saminaga berada di bawah kepemimpinannya 4 Raja Iblis-Iblis besar, sementara beberapa mengatakan bahwa ada 6 dari mereka. Semuanya adalah pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9, diperlakukan sebagai saudara oleh Saminaga. Pasukan ini sangat menakutkan. Saya tidak bisa mengatakan apakah kita beruntung atau tidak. Petik 2. Semua orang secara alami mengerti apa arti kata-kata Long Hao Shen. Keberuntungan mereka bisa dikatakan bagus karena mereka menemukan pasukan iblis ini. Setidaknya mereka punya kesempatan untuk mengirim tanda peringatan kepada Templar Alliance. Tapi apa yang harus mereka peringatkan? Di depan korps elit ini mereka hanya merasa tidak berdaya, apa yang bisa mereka lakukan? Tingkat bahayanya adalah seperti yang bisa dibayangkan, jauh melebihi seluruh pertemuan mereka di rawa-rawa kegelapan. Bahaya terbesar di Swampes of Gloom adalah yang tidak diketahui. Tetapi iblis di depan mata mereka adalah ancaman yang menghancurkan. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang mereka, bahkan pasukan pemburu setan berjudul pasti tidak akan menghadapi pasukan iblis yang begitu kuat dan menakutkan secara langsung. Bahkan dengan kekuatan iblis, mereka pasti bisa mengirim 10 pasukan elit dengan skala seperti itu. Ini adalah 5.000 dari mereka, di antaranya baik penyerang jarak jauh dan tentara jarak dekat berasal dari ras yang berdiri tegak. Bahkan jika peralatan mereka tidak dapat dibandingkan dengan manusia, kekuatan individu mereka hanya dapat digambarkan sebagai menakutkan, menjadi pasukan yang mencapai setidaknya langkah ke-6. Faktanya, manusia bahkan tidak mungkin mengumpulkan 2 tim dengan skala ini. Lin Xin mengerutkan alisnya, apakah mereka ingin menyerang aliansi dari dalam? Jika pasukan ini berhasil memasuki aliansi, saya bahkan tidak berani membayangkan konsekuensinya. Petik 2. Long Hao Shen mengangguk dalam diam. Han Yu memberitahu Long Hao Shen, Kapten, saya punya informasi. Tentara ini mencoba untuk tidak terdeteksi saat mereka maju. Saya pasti bisa lebih cepat sendiri. Aku akan membawa mata iblis bersamaku. Dengan layar mentalnya, saya pasti bisa mencapai Exorcist Mountain Pass sebelum mereka memanggil bala bantuan. Setidaknya, saya akan dapat memberitahu orang-orang yang mempertahankan pegunungan penahan setan. Saya percaya bahwa mereka akan memiliki cara mereka sendiri untuk memberitahu pasukan di sisi jalur gunung Exorcist. Petik 2. Long Hao Shen berkedip, dan menjawab setelah merenung sebentar, oke. Maka terima kasih atas masalah Anda. Berhati-hatilah. Kami akan mencoba yang terbaik untuk mengulur waktu. Karena tim yang begitu kuat sudah memasuki pegunungan penahan setan, mereka sama sekali tidak bisa membuang waktu.
Semakin awal mereka memberitahu pegunungan penahan iblis, semakin menguntungkan situasinya bagi mereka. Karena itu, dia membuat keputusan cepat untuk segera mengikuti saran Han Yu. Awalnya, kandidat terbaik untuk memberitahu mereka seharusnya Chaiyer. Menjadi seorang pembunuh, dia pasti melampaui Han Yu dalam kecepatan serta kemampuan menyembunyikan. Tetapi masalahnya adalah sekarang dia tidak memiliki ingatannya, tingkat ketidakpastian membiarkan dia melakukan pekerjaan ini terlalu besar. Long Hao Shen benar-benar tidak berani membiarkannya menangani tugas ini. Selain semuanya, bagaimana jika dia tersesat di pegunungan penahan iblis? Segera setelah memanggil mata iblis, Han Yu segera turun gunung dari sisi lain. Sebelum dia pergi, Lin Xin secara khusus menekannya untuk menerima beberapa botol pil pemulihan energi spiritual. Sangat jelas bahwa Han Yu harus menuju pegunungan penahan iblis dengan kecepatan tercepatnya. Ini tanpa diragukan lagi akan memakan banyak sekali konsumsi baginya. Setelah Han Yu pergi, Long Hao Shen membentuk lingkaran dengan yang lain, pasukan iblis ini bukanlah sesuatu yang bisa kita lawan. Bukan hanya kita, tapi bahkan pegunungan penahan iblis pun bisa jujur tidak. Kami bukan ahli dalam aspek urusan militer atau transfer bala bantuan, jadi yang bisa kami lakukan hanyalah memberitahu pegunungan penentang iblis tentang serangan ini secepat mungkin. Han Yu akan membutuhkan waktu, jadi kita harus mengatasi masalah ini dari dua sudut pada waktu yang bersamaan. Pertama, kita harus memaksa mereka untuk mengungkap keberadaan mereka, dan juga menunda mereka sebisa mungkin. Tapi ini tidak diragukan lagi sangat berbahaya. Yinger, Anda akan tinggal di sini dan tidak berpartisipasi dalam operasi ini. Lin Xin, hal yang sama berlaku untuk Anda. Anda berdua adalah penyihir, yang melarikan diri akan terlalu sulit. Chaiyer, akan tetap di sini untuk melindungi kalian berdua. Yuan Yuan, dan Sima Xian, kalian berdua akan menutupi sisi kiri dan kanan, menuju pegunungan tinggi di kedua sisi. Kejutkan mereka, gunakan kekuatan Anda untuk menembus gunung. Kemudian dengan bebatuan di gunung, buatlah kebisingan. Semakin berisik semakin baik. Kemudian kembali, dan berkumpul kembali dengan Yinger dan Lin Xin. Saya akan menyerang mereka dalam jarak dekat, dan melihat apakah saya dapat menemukan kesempatan untuk membunuh Envoy Demons ini. Bab 455. Elit Iblis di Pegunungan Penahan Setan, 3. Itu tidak akan berhasil, bos, itu terlalu berbahaya. Lin Xin berkata dengan hampir tanpa ragu-ragu. Rencana pertempuran Long Hao Chen diucapkan dengan acuh tak acuh, tetapi pada kenyataannya, datang dari jarak dekat untuk menarik perhatian pasukan iblis ini bukanlah masalah sepele. Faktanya, di antara barisan mereka ada Demon Carrier. Cairan lendir mereka mempengaruhi area yang luas, jika seseorang terkena, bahkan dengan budidaya Long Hao Chen, pelarian akan hampir mustahil. Mendengar kata-kata Lin Xin, nada suara Long Hao Chen menjadi tegas, kami adalah pemburu iblis, jadi berani menghadapi bahaya adalah hal yang wajar bagi kami. Dan tidak ada yang lebih cocok dariku untuk tugas ini. Tenanglah, saya akan mendapat bantuan dari 4 penjaga suci dan Yating. Kekuatan Hao juga kembali ke 80%, dan dengan penyembunyian dari Tower of Eternity, tidak mungkin aku tidak bisa melarikan diri. Lebih jauh, jika saya sendirian, melarikan diri akan lebih mudah. Jadi meminta saya mengisi daya adalah pilihan terbaik. Aku tidak bisa membiarkan iblis ini memasuki jangkauan aliansi apapun yang terjadi. Jika tidak, banyak orang pasti akan berada dalam situasi yang mengerikan. Siapa yang tahu berapa banyak rekan kita yang akan dirugikan oleh iblis-iblis ini? Waktu sangat berharga, kita harus bertindak dengan tergesa-gesa. Mengatakan kata-kata ini, Long Hao Chen berinisiatif untuk terus maju, hanya menginjak bebatuan dengan ujung kakinya. Seolah-olah dia meluncur ke bawah, tubuhnya tetap di udara, dengan energi spiritualnya terkendali. Wang Yuan dan Sima Xian saling melirik, segera menuju ke bawah. Meskipun mereka tidak sekuat Long Hao Chen, kecepatan mereka masih jauh lebih cepat daripada saat naik. Chen Yinger dengan muram berkomentar, dan lagi-lagi aku tidak punya peran untuk dimainkan. Aku benar-benar merasa semakin tidak berguna. Kair duduk di sampingnya, dan juga mulai mengeluh, bukankah aku sama? Dia tidak pernah membawaku saat melakukan hal semacam ini. Dia jelas berpikir dia cukup kuat untuk dirinya sendiri. Melihat Kair mengamuk, kemarahan Chen Yinger tiba-tiba menghilang.
Mengangkat sudut mulutnya, dia tertawa, Kair, aku suka melihatmu seperti ini. Kamu sangat imut. Jika saya seorang pria, saya pasti akan mengejar Anda. Kair mengedipkan mata besarnya, melihat ke arah di mana Long Hao Chen pergi, menjawab intinya, dia benar-benar tidak akan berada dalam bahaya kan? Lin Xin tertawa nakal, tenanglah. Itu tidak akan terjadi. Seperti yang dikatakan bos, menyuruhnya pergi sendiri benar-benar akan menjadi yang paling aman. Wakil Kapten, saya menyadari bahwa Anda semakin menunjukkan perhatian padanya. Apakah ingatanmu muncul kembali? Kair menggelengkan kepalanya, aku masih tidak ingat. Aku hanya merasa entah bagaimana aku mengenalnya. Dan juga, dia memperlakukanku dengan sangat baik. Bersamanya membuatku merasa aman. Chen Yinger berseru ringan, aku iri padamu. Dibandingkan dengan seseorang, bos jauh lebih kuat. Jika aku mengenalnya sedikit lebih muda, mungkin aku akan merebutnya darimu. Kair mengedipkan mata sekali lagi, kamu tampaknya tidak begitu mampu melakukannya. Puhuhu, Lin Xin mengalami kesulitan menahan tawanya, Chen Yinger menatap dengan heran Kair. Namun, melihat kecantikannya yang murni, dia akhirnya putus asa. Baik, siapa yang mungkin bisa merebut Long Hao Chen dari tangan Kair? Bepergian dari puncak ke puncak, Long Hao Chen hanya merasa seolah-olah dia telah menjadi angin pada saat ini, meskipun belum melepaskan sayap spiritualnya. Karena sinar cahaya yang dilepaskan dari sayap spiritualnya sangat terang, dia akan sangat mudah diketahui jika dia melakukannya, sedangkan dia harus melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan auranya pada saat ini. Lebih dari 10.000 unit energi spiritual dipindahkan di setiap napas Long Hao Chen. Saat 3 rongga spiritual di tubuhnya menyerap esensi cahaya di udara, tubuhnya terasa jauh lebih ringan. Tetapi di bawah pengaruh dingin yang menggigit, turunnya tidak begitu cepat, karena dia sepertinya menempel di tanah. Sebuah cahaya memutar samar muncul di dahi Long Hao Chen, terlihat dekat dengan kemampuan pelindung anti-probing dari mata iblis. Long Hao Chen jelas tidak menggunakan kemampuan tipe mental apapun, tetapi tidak pernah melupakan kekuatan mentalnya yang luar biasa. Meskipun dia bukan pembangkit tenaga dengan tipe mental, sehingga membuatnya tidak dapat secara langsung menggunakan kekuatan mental, mengingat ketinggian ekstrim yang dicapai oleh kapasitas mentalnya, bahkan serangan langsung dari guncangan mental mata iblis tidak akan menunjukkan banyak efek. Long Hao Chen tidak dapat menggunakan teknik terkait, tetapi memiliki kemampuan untuk mentransfer kapasitas mentalnya yang kuat, mengkonsentrasikannya di seluruh tubuhnya, untuk membentuk lapisan penghalang mental. Ini adalah pendekatan berbeda yang mengarah ke hasil yang sama dengan teknik mata iblis. Namun, karena kapasitas mentalnya sepenuhnya digunakan dan menutupi sekeliling tubuhnya, dia tidak dapat menggunakannya untuk menutupi sekelilingnya. Karena alasan ini, metode penggunaan kekuatan mental semacam ini hanya dapat digunakan untuk menyembunyikan dirinya saat jauh. Menjadi ksatria Templar dari langkah ketujuh, bisa bergerak tanpa hambatan di gunung ini secara alami tidak menjadi masalah bagi Long Hao Chen. Memastikan untuk mengikuti jalur yang ditunjukkan sebelumnya oleh mata iblis, dia terus maju. Tentu saja, pergi sendiri jauh lebih cepat daripada saat dia ditemani oleh kru. Saat perjalanan singkat ini berlangsung, jarak yang memisahkan dia dan iblis secara bertahap menyusut. Karena letaknya di selatan, vegetasi yang ada di sini lebih kecil, hanya terdiri dari beberapa pohon tinggi rendah. Menyembunyikan hanya Long Hao Chen mungkin layak, tetapi menyembunyikan pasukan dari beberapa ribu setan di sini akan sangat sulit. Untuk alasan ini, ketika Long Hao Chen melewati gunung ketiga, dia sudah bisa melihat jalur yang diambil iblis dengan penglihatannya yang luar biasa. Melihat dari jauh, pembangkit tenaga iblis ini tampaknya membentuk-bentuk belalang, saat mereka maju dengan kecepatan terbang menuju pegunungan penahan setan. Mereka benar-benar pantas disebut elit iblis. Kecepatan perjalanan mereka sangat cepat, juga, mereka sangat tenang, tidak membuat suara yang berlebihan, atau fluktuasi dari energi spiritual mereka, saat mereka mendaki dengan hanya mengandalkan konstitusi fisik tirani mereka. Tanpa ragu, yang terlemah dalam kemampuan fisik dalam iblis ini adalah iblis neraka, jadi mereka dibawa dan dipertahankan di punggung beruang iblis, ditempatkan di tengah formasi mereka. Namun, berbeda dengan fisik mereka yang lemah, mereka memiliki sihir yang sangat kuat. Meskipun dia belum pernah menyilangkan pedang dengan pedang sebelumnya, Long Hao Chen bisa membayangkan pemandangan mengerikan yang akan muncul dari serangan bersama seluruh kelompok iblis neraka ini. Bahkan jika mereka menyerang pegunungan penahan iblis dari depan, itu masih akan menyebabkan kerugian besar pada pertahanan material di jalur gunung eksorsis, atau bahkan merusak para prajurit itu sendiri. Dalam pertempuran berkelompok atau pertahanan kota, penyihir akan memiliki dampak terbesar. Jadi di antara benteng 6 kuil besar, kuil Mage dikenal sebagai yang paling sulit untuk ditembus. Memusatkan pandangannya pada kemajuan pesat tentara,
Long Hao Chen tenggelam dalam pikirannya untuk waktu yang singkat, sebelum membuat tekadnya dengan sangat cepat. Setidaknya untuk saat ini, dia belum bisa berakting. Melihat pasukan iblis dalam formasi yang begitu rapi, jika dia memilih saat ini untuk serangan mendadak, lendir pembawa iblis mungkin akan langsung datang. Dan saat itu, satu-satunya cara untuk melarikan diri adalah dengan meminjam kekuatan dari Haoi atau Tower of Eternity. Kecuali dibiarkan tanpa pilihan lain, menyebabkan keributan dalam situasi seperti itu tidak mungkin dilakukan. Jadi dia harus menunggu formasi pasukan elit ini mulai menjadi tidak teratur. Itu akan menjadi waktu untuk menyerang. Tentu saja, dia tidak akan dengan bodoh membidik para iblis neraka yang sangat dilindungi itu. Itu akan membuat perkiraan yang terlalu tinggi tentang kemampuannya sendiri. Utusan dan pembawa di langit adalah sasarannya. Fakta bahwa keduanya berspesialisasi pada dukungan bukanlah alasan untuk meremehkan kegunaan mereka. Dengan kehadiran mereka, pengintai penyihir manusia akan dibutakan, membuat mereka tidak terlihat oleh pasukan manusia sampai mencapai titik kontak. Saya butuh rencana. Long Hao Chen menjaga jarak tertentu dari pasukan iblis, sambil mengikuti mereka dari belakang. Seperti itu, mereka maju bersama menuju pegunungan penahan iblis. Saat ini, mereka sudah berada di paruh kedua malam itu. Paling banyak dalam 2 jam, matahari akan mulai terbenam. Tapi malam itu tanpa bulan. Ini adalah periode tepat sebelum fajar, yang sering kali menjadi hari tergelap. Karena langit gelap gulita, hal itu membuat mereka sulit menemukan jalan. Tepat pada saat ini, kilatan ungu samar tiba-tiba bersinar dari jauh. Long Hao Chen tanpa sadar menatap ke langit, senyum di wajahnya. Dia tahu bahwa kesempatan yang dia tunggu telah datang. Cahaya ungu ini menarik perhatian pasukan iblis besar. Pasukan elit ini sangat bersatu, sebenarnya langsung berhenti total, melumpuhkan diri mereka sendiri. Semua iblis berjaga-jaga, dan sesaat kemudian, bau kegelapan yang pekat memenuhi udara seluruhnya. Tepat pada saat ini, di wilayah yang menyala ungu, sebuah band keras terdengar, tampaknya mengguncang seluruh pegunungan penahan setan. Segera, serangkaian poni bergemuruh mengikuti dengan kuat, dengan keras mengguncang sekeliling dari puncak itu. Dalam kilatan warna emas dan ungu yang samar-samar terlihat, orang bisa melihat jejak sejumlah besar batu jatuh dari langit, jatuh dengan kecepatan gila ke arah dasar pegunungan. Sementara itu, puncak gunung lainnya mulai mengeluarkan suara gemuruh keras yang sama, dengan sejumlah besar batu berjatuhan dari gunung. Pada saat ini, pasukan iblis sedang melewati rongga gunung, jadi batu-batu yang jatuh turun dari puncak dari kedua sisi. Karena baru setengah jalan, mereka tidak bisa tiba pada waktunya untuk melarikan diri. Ini adalah situasi di mana mereka tidak bisa maju atau mundur. Meskipun ini berada di tengah-tengah gunung, puncak dan dasarnya dipisahkan lebih dari 1 kilometer. Kemunculan tiba-tiba dari batu-batu yang jatuh ini dan kecepatannya membuat kekuatan mengerikan mereka tidak kalah dengan mantra dari langkah ke-6 hujan batu jatuh.